Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 10 Agustus 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham di sektor teknologi. Kita langsung saja yuk ke saham pertama, ada DMMX. DMMX ditutup di harga 1360 dan perubahan harga minus 2,51%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini di bawah volume 20-nya. Bandar lokal buang barang rutin tapi tipis-tipis. Bandar asing juga gitu ya, buang barang tapi tipis-tipis. Ini kalau dilihat asingnya masih rame nih. Nah, asingnya masih di atas. Jadi ini asingnya minusnya gede banget. Nah, coba kita lihat dari Bandar Detektor. Hari ini di big distribusi yang jualan YP SQAT, yang beli PDDHCC. Nah, ini YP jualan deras banget, yang nampungnya kecil-kecil. Oke Bapak Ibu, izinkan saya untuk kita cek ya dari tanggal 18 Mei sampai hari ini kondisi bandar ada di mana. Nah, ini masih small akumulasi, barang itu masih paling banyak di ZP. Jadi asing yang megang barang banyak nih ZP. Di harga 1672. Sekarang udah minus berapa persen Bapak Ibu? Ngeri ya, dia belum keluar loh. Nah, ini mungkin nanti akan disikat habis-habisan sama si ZP. Jadi kalau mau manfaatin bandar ini ya, kita bisa entry sebenarnya di area ini dengan catatan. Oke, dengan catatan ini kan udah area lo bawah banget. Ini kalau jebol udah nggak ada toleransi lagi untuk DMMX gitu. Nah, kalau besok membal hijau, nah ini bagus. Berarti dia membuat rounding lagi, ya nggak masalah, dia rounding berada di area support. Ini kesempatan belum punya DMMX, ini menarik. Oke, menarik nih DMMX karena udah di area low banget, bandar asing masih di atas. Kalau besok hijau bisa lanjut naik. Nah, kalau dia breakdown ya kita lepas barang. Jadi kalau besok tutupan di bawah 355-an udah selesai. Ya, dia low-nya kan 1355. Nah, itu kalau di bawah itu udah cut loss, nggak ada babi bu lagi. Oke, seperti itu untuk DMMX. Selanjutnya ada GoTo. GoTo hari ini ditutup di harga 280 dan perubahan harga 0,0%. Oke, kalau kita lihat GoTo udah mulai makin sepi. Ini retail udah pada nggak ikut ya kayaknya. Nah, kalau kita lihat bandar lokal nih masih buang barang terus. Bandar asing, nah keluar juga tapi tipis-tipis. Terlihat ya, dia jadinya sideways. Kalau kita lihat dia small distribusi, yang jualan DRYUPD, yang beli PGCCFS. Nah, ini mulai masuk banyak ya si PG, nampungin barnya DR. Oke, kalau kita cek ya GoTo nih dibilang masih aman, mungkin masih aman ya, karena ini dia juga bertahan di area 280 terus nih. Ini kalau Bapak Ibu ngikutin video saya untuk GoTo, ini Fibonacci yang saya tarik dari zaman Bahala, dari tanggal 17 Mei ini saya tarik. Oke, ini dari zaman Bahala, bahkan ini masih valid sampai sekarang ya kan Fibonacci-nya. Nah, jadi ya udah, kita nggak usah capek-capek, kita manfaatkan ini aja. Harganya GoTo itu 280, 300. Habis itu 312. Udah hafalin itu aja GoTo. Oke, jadi kalau misalnya mau beli 280 untuk GoTo, ini sebenarnya ya 50-50 seperti DMMX. Beli, jebol, cut loss, udah. Nah, batas terakhirnya untuk si GoTo ini di sini. Area 275 ke bawah itu udah cut loss lah. Itu ya. Tutupan di bawah 275 udah lepas barang. Nggak ada babi bu lagi gitu. Oke, seperti itu untuk GoTo. Ini kalau mau manfaatkan buy on weakness bisa. Seperti itu. Selanjutnya ada SCMA. SCMA hari ini tutup di harga 246 dan perubahan harga positif 0,82%. Kalau kita lihat dari volume, dia membaik dari sebelumnya tetapi masih tipis. Bandar lokal belum terlihat, tapi kemarin sempat masuk tipis. Nah, bandar asingnya yang terus buang barang untuk SCMA. Nih terlihat ya, dia turun juga memang.
Oke, kalau kita lihat dari Bandar Detektor di hari ini di normal distribusi, yang jualan AKBKCS, yang beli IFPDGR. Ini AKBK jualannya deres banget, yang nampunginnya kecil-kecil. Oke, kalau kita lihat secara teknikal, SMA ini sudah mencapai target. Oke, breakout ada target di 258, 256. Hari ini tercapai, bahkan nyentuh resisten di 266. Oke, dia membalik lagi ke bawah. Dia sekarang di area support 246. Kalau besok hijau ini masih menarik untuk SCMA. Gitu. Nah, cuma ya kalau dilihat ini nggak ada yang akum ya. Akumnya ya tipis sih. Tinggal dilihat IF besok masih mau akum ya masih bisa lanjut naik. Nah, SMA targetnya di sini 280 sampai 286-an. Di mana ini area-area resisten juga nanti oleh MA 200. Kalau besok mantul potensi ke sana. Seperti itu. Oke, untuk SMA saya cuan dulu untuk yang ngikut dan yang sudah cuan. Selanjutnya ada MTDL. MTDL ditutup di harga 610 dengan perubahan harga minus 6,15%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia rutin di atas MA20-nya. Bandar lokal belum terlihat tetapi sudah terus masuk. Oke, masuk terus bandar lokal. Bandar asing pun hari ini malah masuk banyak. Dan sebelumnya sudah mulai akumulasi. Oke, untuk MTDL hari ini dia di peak distribusi. Yang jualan RF LGFS, yang beli ada YUBKZP. Ini RF jualan sendiri. Oke, jualan sendiri. Ya nampungnya kecil-kecil. Tapi ini jualan yang lain tipis-tipis banget. Ini benar-benar distribusi ya, RF-nya distribusi. Taking profit. Nah, kalau dilihat ini yang nampungin kan masih normal ya. Dan dia pun balik ke area-area support 605 sama area 615. Kalau besok bisa lanjut rebound atau ini ya ada pembalikan arah lah, ada hijau perlawanan. Nah, itu menarik sebenarnya. Karena dia ya breakout, dia jebol lagi false breakout ya di kemarin di sini. Cuma turun cukup deras hari ini. Nah, hijau potensi bisa nguji lagi ke 650 untuk MTDL. Nah, ini sekali lagi yang ikut juga ada cuan. Nih ya. Tuh. Yang ikut udah cuan dan nyentuh target. Oke, sengaja saya ubah-ubah, saya buka video langsung ya masih on the plan semuanya dan ini sudah hit target. Tinggal nanti 610 ada pantulan hijau menarik nih untuk MTDL gitu. Oke. Selanjutnya ada buka ditutup di harga 308 dengan perubahan harga positif 1,32%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini di bawah volume 20. Bandar lokal belum terlihat hari ini, cuma kemarin masih terus jualan 3 hari berturut-turut. Bandar asingnya juga. Ini bandar asing jualan dibukanya ngeri banget ya, dijual terus sampai udah minus 1,98T. Oke. Kalau kita lihat ya secara Bandar Detektor hari ini dia small distribusi. Yang jualan CCBKAK, yang beli ada AZGRKZ. Nah, ini AZ ada yang akum gede banget, nampungin CC sebagian BK. Ya ini good lah, mudah-mudahan pertanda bagus. Oke, coba kita cek aja dulu dari sini ya, dari drop sini 11 Mei. Kalau kita cek 11 Mei, nah dia masih di big distribusi ya kan. Nih PD RF AZ akumulasi lagi di harga atas, padahal dia punya harga bawah, average-nya jadi 291. Nah, ini barangnya aja bandar-bandar sekarang kondisinya mirip sama hari ini ya kan. Ini ada yang akum gede-gedean, ya harusnya masih potensi untuk diangkat gitu. Dan ya kalau dilihat buka lagi-lagi hit target. Oke, selamat dulu ya, udah 2 hari ini dikasih area hit target. Memang saya lagi nggak pantau terus ya, cuma ya udah happy cuan lagi untuk buka kemarin. Nah, sekarang dia lagi retest, ini udah mulai hijau, harusnya besok sudah bisa potensi nguji lagi ke 320 untuk buka.
Yang menarik ya, hari ini ISG kita jelek, cuma buka malah hijau ya. Jadi mudah-mudahan besok bisa ada potensi nguji 320 saat ISG hijau. Oke, seperti itu untuk buka. Lanjut, selanjutnya ada MTEK. MTEK hari ini ditutup di harga 2180 dengan perubahan harga 3,32%. Kalau kita lihat dari volume sudah mulai membaik ya, udah breakout lagi dari volume 20-nya, walaupun kemarin sempat nih tipis. Nah, bandar lokal belum terlihat, tapi secara akumulasi terakhir ya masih banyakkan akumulasinya. Hari ini jualan tipis, 2 hari jualan tipis setelah sebelumnya akumulasi. Kalau kita cek foreign flow-nya, nah ini masih di atas dia. Oke, ini barangnya tuh masih di atas si asing. Jadi asing ini harusnya masih nyangkut banyak juga. Nah, kalau kita lihat dari bandar detektor, hari ini dia netral. Yang beli ada LG, YJRF, yang jualan PDI, FZP. Nah, ini LG akumulasi cukup besar, nampaknya punya PD dan sebagiannya IF. Oke, sekarang coba kita cek ya dari sini nih. Dari tanggal 6 April untuk MTEK sendiri, kondisi bandarnya seperti apa? Nah, ini ZPCSCC ya. ZPCS. Kondisinya mereka masih rugi semua nih. 2278, 2448 ya kan. Nah, ini kondisinya di sini. Nah, jadi ini masih ada yang rugi bandarnya, dan kalau dilihat target saya sampai ke 2400. Apakah bisa? Ya, kita harus follow the trend aja gitu. Nah, balik lagi, ini MTEK dia hari ini uji resist di 2190 sampai 2200. Oke, ini ada resist. Kalau besok jebol, wah ini cakep banget sih. Oke, jadi ini udah potensi nutup gap. Ini nutup gap ya kan, mau tutup lagi gapnya nih MTEK. Nah, MTEK mulai kembali ke jalan yang benar lah, gitu aja. Nah, ini gap nih, mudah-mudahan segera ditutup ya kan. Untuk MTEK cakep lah. Nanti kalau ini break, potensi nutup gap di sini 2780. Nah, kalau akhir tahun sebenarnya jujur aja target saya untuk MTEK ini jauh gitu. Oke, seperti itu untuk MTEK. Mudah-mudahan bisa cuan ya Bapak Ibu di MTEK yang bisa luber-luber lah gitu. Oke, lanjut, selanjutnya ada WIRG. WIRG ditutup di harga 590 dan perubahan harga minus 0,84%. Kalau kita lihat dari volume, dia menipis hari ini. Bandar lokal belum terlihat, tetapi sudah terlihat ada akumulasi dari bandar lokal. Kalau kita lihat lagi dari bandar asingnya, ini hari ini keluar ya. Keluar, sebelumnya sudah sempat akumulasi juga. Nah, ini kita cek dulu dari bandar detektor, dia di big distribusi, yang jualan AKBKCC, yang beli CPDROD. Nah, ini AKBK jualannya deras, yang nampungnya kecil-kecil ya. Oke, kalau kita lihat WRG ini sebenarnya masih sideways, dan ini juga panah yang udah saya buat sebelum-sebelumnya. Pas dia mau breakout di sini, dia membalik ke bawah. Nah, kalau dilihat dengan distribusi bandar hari ini, sebenarnya masih berpotensi untuk retest lagi ke bawah gitu. Jadi masih potensi turun lagi ke area-area 545, 550 mungkin gitu untuk WRG. Nah, ini sayang banget ya kalau jebol, padahal bisa main ke sini nih, dia bisa ke area 700-an ini. Coba ya kita cek 2 sini. Nah, ya kan, potensi ke sini dia. Seperti itu ya untuk WIRG. Jadi ini masih sideways, manfaatkan kalau dia membeli ke bawah untuk lanjut naik. Seperti itu. Lanjut, saham terakhir ada cash. Cash ditutup di harga 170 dan perubahan harga minus 0,58%. Kalau kita lihat dari volume, di hari ini tipis sekali. Bandar lokal belum terlihat, cuma kemarin dia sudah sempat akumulasi. Nah, bandar asing ini tipis banget. Oke, jadi memang karena volumenya tipis hari ini dia small
akumulasi yang beli ada CC, YPXA, yang jualan PD, AZLG. Ini kecil banget ya yang beli. Yang gede cuma si CC aja beli nih. Oke, kita lihat cash. Menurut saya ini masih on the track, nggak perlu panik. Oke, on the track. Di hari ini dia masih di atas MA60-nya, walaupun ya sempat turun tapi ketarik lagi di atas. Nah, ini petandakan ya udah ini rounding gitu. Ini kan ya rounding. Nah, rounding dengan target kalau jebol potensi ke 215. Nah, ini kalau kita dari breakout ya 16%. Kalau harga sekarang masih ada potensi 29%. Jadi ya silahkan dibatasi resikonya Bapak Ibu, dipilih-pilih kira-kira bagus nggak sih cash ini gitu. Yang jelas ya ini cash sempat turun banyak. Cuma kalau dia udah rounding di bawah gini, di breakout, nah ini biasanya larinya kenceng gitu. Oke, jadi seperti itu untuk cash. Rata-rata saham-saham teknologi ada di area-area support, ya kan, ada yang mau breakout nih MTech sama STMA ya. Nah, ini tinggal follow the trend untuk DMMX sama apa tadi, Goto ya. Sama Goto bisa manfaatkan buy on weakness seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan dan supportnya. Semoga selalu bermanfaat video saya. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Terima kasih. Mohon bantuan untuk di like, komen, dan subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.